selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Kak Santa berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya, dan sukacita untuk mengikuti IHMPA hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita persiapkan dulu Alkitab kita. Ayo dipersiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan, mari kita bersaat teduh. Duduk yang manis, kita sekarang lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Biar kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali karena kita akan berdoa pembukaan. Lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam tadi sampai pagi hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami masih dapat bernafas dan melaksanakan ibadah IHMPA. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini agar lancar dari awal sampai akhir, dan juga Tuhan berkati Kamona yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini, dan adik-adik lain agar dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, biar kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri karena kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan ayat emas hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 35 sampai 36a. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Kalau sudah dibuka, mari kita bersama-sama membaca Yohanes 12 ayat 35 sampai 36a. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Demikian pembacaan ayat emas kali ini.
Oke, adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang Kak Santa mau tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Ayo angkat tangannya siapa yang sudah siap. Pasti banyak ya yang sudah siap. Pemberitaan firman kali ini akan dibawakan oleh Kak Mona. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya, sehingga dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, apakah adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong ya. Namun sebelumnya, kita satu di dalam doa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah bangun dan dengan penuh semangat kami mengikuti IMPA. Kiranya Tuhan mau memberkati IMPA kami ini. Tuhan, berilah hati dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan dan merenungkan akan firman yang akan kami dengar. Tuhan, kiranya juga Engkau mau menyertai hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini dapat memberitakan firman yang akan disampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah permohonan kami yang kami mau serahkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik, ambil Alkitabnya. Kita buka dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus memakai simbol garam dan terang. Mengapa ya adik-adik? Karena garam dan terang ini amat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk itu adik-adik kita akan dengarkan penjelasan dari Kak Mona mengenai garam dan terang itu.
Tapi sebelumnya Kak Mona mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Apakah adik-adik pernah melihat garam? Belum pernah. Bagi adik-adik yang belum pernah melihat garam seperti apa sih, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua yang mendampingi adik-adik ibadah pada pagi hari ini untuk mengambilkan garam. Nah, Kak Mona juga sudah mengambil garam, sudah menyiapkan garam. Ya, kita lihat nih adik-adik garamnya Kak Mona nih. Kita lihat bentuknya dulu. Nah, warnanya putih. Bentuknya tuh seperti butiran pasir. Ya. Yuk, sekarang kita rasain seperti apa rasanya garam. Adik-adik sudah merasakan rasanya garam? Ya. Asin. Berarti garam ini bisa memberikan rasa asin. Nah, begitu juga kepada makanan. Makanan tanpa kita memberikan garam itu tidak ada rasanya, tawar atau hambar ya adik-adik ya. Pasti adik-adik tidak akan suka memakannya karena tidak ada rasanya kalau tidak diberikan garam. Nah, Tuhan juga mau kita harus seperti garam, bisa memberikan rasa di tengah-tengah kehidupan kita, rasa damai, seperti itu ya adik-adik. Lalu apalagi manfaat garam? Manfaat garam selain memberikan rasa, dia bisa mengawetkan makanan. Caranya? Nah, caranya dengan melaburi makanan dengan garam adik-adik. Makanan kalau tidak diberikan garam, dia akan busuk ya adik, akan menjadi rusak. Justru karena itu diperlukan garam. Nah, seperti Tuhan juga mau kita mencegah kebusukan yang ada di sekitar kita. Jika ada teman atau saudara atau keluarga kita yang berbuat jahat atau berbuat salah, itu harus dicegah, harus dilarang sebelum melakukan kesalahan supaya tidak bisa berbuat kesalahan lagi. Nah, sekarang simbol terang. Adik-adik tahu nggak sumber terang itu ada pada apa aja sih? Yang pertama yang kita tahu, simbol terang itu ada pada cahaya matahari yang selalu kita rasakan ketika pagi hari, siang hari, sampai dengan sore hari. Matahari menyinari bumi. Nah, kita membutuhkan terang, cahaya terang. Begitu juga di rumah ketika malam hari, tidak akan kelihatan apa-apa kan ya adik-adik. Justru karena itu adik-adik, kita membutuhkan cahaya lampu, membutuhkan terang daripada lampu. Nah, supaya rumah kita bisa terang, bisa kita lihat. Nah, satu lagi sumber terang adalah lilin. Ketika kita tidak ada lampu, listrik kita mati, kita bisa menyalakan lilin. Nah, lilin itu akan memberikan cahaya juga di tengah-tengah kegelapan. Mengapa sih kita butuh cahaya, butuh terang adik-adik? Karena terang itu menuntun kita adik-adik, memberikan petunjuk, memberikan arah supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh, ataupun supaya kita tidak terjadi sesuatu atau menabrak sesuatu. Yuk kita praktek. Caranya seperti apa sih? Kalau kita tidak ada terang, kita tutup kedua mata kita pakai tangan kita. Yuk kita sama-sama tutup. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lihat nih ketika adik-adik menutup mata adik-adik? Tentu saja adik-adik tidak melihat ya, gelap sekali. Coba sekarang kita buka tangan kita. Nah, kita bisa melihat ya adik-adik ya. Dengan membuka tangan kita, kita bisa melihat adanya cahaya, adanya terang. Berarti apa adik-adik? Kalau kita tidak melihat, kalau kita tidak ada terang, kita pasti akan jatuh atau tertabrak
benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana sih untuk menjadi garam dan terang dunia? Apakah kita harus menjadi seperti garam, berubah wujud kita menjadi garam seperti ini? Atau kita merubah juga diri kita, wujud kita menjadi seperti lampu atau lilin? Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kalau ingin menjadi garam dan terang itu banyak sekali contohnya. Kita bisa menjadi seperti contoh berikut ini. Pertama, kita harus bisa memberikan rasa damai di tengah-tengah keluarga kita. Caranya seperti apa ya? Nah, caranya kita jangan mengganggu saudara kita, adik kita, supaya adik kita tidak menangis, sehingga membuat mama sama papa tuh menjadi marah gitu. Papa lagi bekerja, mama juga lagi merapikan rumah, tiba-tiba adik-adik mengganggu saudara adik-adik nih, kakak atau adik nih, adik bayinya nih, sehingga membuat mereka menangis, berkelahi. Nah, itu tidak seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik selalu menciptakan damai di tengah-tengah keluarga. Nah, ada lagi misalnya teman kita nih yang bermusuhan nih ya adik-adik harus bisa tegur, adik-adik harus bisa mendamaikan mereka supaya teman-teman adik yang bermusuhan bisa berteman lagi, bisa main bersama-sama lagi. Begitu juga kalau adik-adik sama kakak atau adik di rumah, jangan berantem, harus bisa memaafkan gitu. Tidak boleh merebut mainan kepunyaan adik kita atau kakak kita. Adik itu adalah contoh daripada menjadi garam. Nah, kalau contoh untuk menjadi terang, karena contoh menjadi terang itu kan sebagai petunjuk jalan, dia pasti akan terlihat ya adik-adik. Nah, berarti adik-adik harus menunjukkan teladan yang baik nih adik-adik nih. Lewat apa sih Kak teladan yang baik itu? Lewat tutur kata adik-adik nih, perkataan adik-adik maupun perilaku adik-adik. Contohnya adik-adik harus bisa untuk menjaga ucapan adik-adik nih. Jangan sampai ucapan atau perkataan adik-adik nih yang keluar dari mulut adik-adik itu menyakitkan hati orang lain. Itu menyakitkan hati teman-teman adik-adik, orang tua adik-adik, saudara adik-adik. Jadi kita harus menjaga tutur kata kita supaya tidak membuat orang lain sedih. Apalagi nih adik-adik nih, kita harus berhenti ngebully sesama teman kita. Memang sih rasanya lucu ya, tapi ngebully itu tidak baik ya adik-adik ya. Untuk itu adik-adik harus bisa menjaga ucapan adik-adik. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut adik-adik membuat orang lain sedih. Terutama orang tua kita ya adik-adik. Kalau adik-adik disuruh sama mama atau papa, jangan sampai tunggu marah-marah dulu mama papanya, tunggu kesal dulu gitu. Adik-adik harus melakukan tanpa disuruh lagi. Nah, begitu juga ketika adik-adik disuruh, jangan pernah menyaut ya adik-adik ya. Ntar dulu, nanti aja. Nah, itu pun tidak baik ya. Mulut kita harus jaga nih perkataan kita. Itu namanya melawan orang tua kita, dan itu akan menyakitkan hati orang tua kita yang tadinya dia tidak marah, akhirnya menjadi marah karena adik-adik berkata tidak baik seperti itu. Contoh perilaku yang menjadi teladan buat adik-adik, buat anak kecil. Anak TK dulu. Ya, anak TK. Apa sih perilaku yang baik untuk anak TK nih? Misalnya tidak disuapin makan lagi. Anak TK harus bisa makan sendiri. Jangan disuapin sama mamahnya lagi. Harus bisa ya. Pasti bisa. Terus apalagi nih anak TK nih biasanya nih habis main
mainannya dibiarkan berantakan. Nah, itu pun tidak baik ya adik-adik ya. Adik-adik harus merapikan kembali. Itu namanya menolong orang tua adik-adik, menyenangkan hati orang tua adik-adik. Adik-adik harus menatanya kembali di tempatnya. Nah, untuk anak kecil, contohnya untuk anak kecil, bangun tidur harus merapikan tempat tidur, jangan dibiarkan berantakan. Jadi adik-adik ketika bangun tidur, adik-adik sudah bisa merapikan tempat tidur. Selanjutnya untuk kelas anak kecil, apa sih yang bisa adik-adik lakukan nih sama anak kecil nih? Ketika bangun tidur, adik-adik harus bisa merapikan tempat tidur adik-adik. Tidak ditinggalkan begitu saja berantakan ya adik-adik. Adik-adik harus belajar merapikan tempat tidur. Lalu apa lagi? Nah, sama seperti anak TK juga, adik-adik pasti masih malas merapikan mainan. Nah, itu pun adik-adik harus bisa. Belajar pun tanpa disuruh, adik-adik juga harus bisa belajar sendiri. Nah, untuk anak tanggung, contoh untuk anak tanggung yang bisa dikerjakan oleh anak tanggung, berbuat jujur ya adik-adik ya, berkata jujur. Ketika orang tua adik-adik menanyakan nih, kalian udah belajar? Sudah mah, padahal tidak belajar. Adik-adik malah main game di dalam kamar. Nah, itu contoh yang tidak baik ya adik-adik. Adik-adik harus hilangkan sikap seperti itu. Karena apa? Kalau adik-adik tidak belajar, ketika adik-adik ulangan tidak belajar, itu akan merugikan diri adik-adik. Nilai adik-adik akan jelek, rapotnya pun akan merah semua, akan jelek, dan orang tua akan kecewa jadinya. Seperti itu. Kalau adik-adik mau belajar tanpa harus berbohong, adik-adik sudah belajar, itu akan menyenangkan hati orang tua adik-adik. Nah, masih banyak sekali contohnya ya adik-adik ya. Terutama nih ketika hari ini kita ibadah impa, ini hari Minggu kita akan ibadah impa. Jangan sampai adik-adik harus disuruh-suruh lagi, harus dipaksa-paksa lagi sama mama. Habis ibadahnya YouTube online mah, apa boring, bosen gitu. Tidak adik-adik ya, kan kita tahu sekarang karena pandemi kita harus belajar seperti ini ya. Kita harus ibadah seperti ini dulu. Nanti ketika pandemi sudah berlalu, kita bisa beribadah lagi di gereja. Nah, dengan adik-adik memberikan semangat, memperlihatkan semangat ibadah adik-adik kepada orang tua adik-adik, itu pun akan menyenangkan hati mereka ya adik-adik ya. Bukan hati orang tua saja, menyenangkan hati Tuhan, bahwa adik-adik mau mengikuti impa, mau beribadah. Seperti sekarang ini nih, kan kita masih pandemi, virusnya semakin meningkat ya adik-adik di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, untuk itu Kak Mona minta kepada adik-adik semua untuk tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jangan main-main lagi di luar, main saja di dalam rumah, atau bisa mengisi kesibukan adik-adik di rumah dengan membantu orang tua. Adik-adik kan sekarang sudah tidak sekolah lagi, sudah libur dan menerima rapot. Nah, semoga rapot adik-adik bagus-bagus semua ya. Mantap. Nah, adik-adik, ketika adik-adik libur, adik-adik bisa membantu orang tua adik-adik dengan merapikan kamar adik-adik, merapikan buku-buku adik-adik, terus merapikan tempat tidur, barang-barang yang berantakan, yang sudah tidak terpakai, adik-adik bisa buang atau singkirkan supaya kelihatan rapi. Nah, banyak sekali yang bisa adik-adik lakukan membantu mama di rumah, seperti cuci piring atau menyapu halaman, menyiram tanaman. Nah, adik-adik juga jangan lupa ketika adik-adik di luar sedang melakukan aktivitas di luar seperti menyapu halaman ataupun menyiram tanaman, adik-adik harus memakai masker.
ya, supaya demi kesehatan adik-adik. Setelah adik-adik melakukan aktivitas itu, adik-adik masuk ke dalam rumah dan mencuci tangan, rajin mencuci tangan ya, supaya adik-adik terhindar dari wabah penyakit COVID ini. Sekarang, apakah adik-adik berani dan siap menjadi garam dan terang dunia? Ya, adik-adik harus bisa, adik-adik harus siap, dan adik-adik harus berani menjadi garam dan terang dunia. Karena adik-adik akan mencerminkan teladan yang baik, akan memberikan pengaruh kebenaran akan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan adik-adik di tengah-tengah lingkungan adik-adik, di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Biar kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih sayang-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami anak-anak-Mu dari Pelkat PA GPIB Trinitas boleh melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, tadi kami baru saja mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mampu mengerti dan menjadi pelaku firman lewat perilaku, tutur kata, dan perbuatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami juga bisa menjadi anak-anak-Mu yang patuh, yang tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi juga mau membagikan dan menceritakan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini juga kami mau berdoa untuk seluruh adik layan, khususnya adik layan GPIB Trinitas. Tuhan mau menjaga dan melindungi seluruh aktivitas dan menuntun mereka walau mereka sekarang ini masih melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah secara online, tapi kami yakin mereka masih memiliki semangat di dalam mengikuti pelajaran dan tidak akan menghambat mereka untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Jagalah mereka, berikan mereka kebijaksanaan, khususnya dalam kondisi pandemi sekarang ini yang masih belum mereda, sehingga seluruh kami dapat menjaga kesehatan dengan baik dan mentaati peraturan yang ada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran di dalam membimbing kami
mengajar kami, dan menuntun kami menjadi anak-anak yang baik dan patuh kepada orang tua maupun kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Trinitas. Kiranya seluruh penata layanan yang ada, baik dari Bapak Pendeta, para majelis, ke-6 Pelkat, komisi, pegawai kantor, sampai dengan kostor. Ajar kami untuk menjadi para pelayan-Mu yang selalu setia melayani dalam setiap kondisi apapun, baik susah maupun senang. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin dari tingkat atas sampai daerah, agar mereka dapat melakukan dan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab di dalam memimpin negara kami, sehingga bangsa kami bisa menjadi bangsa yang maju dan berkembang. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk pandemi yang masih mewabah dan menjadi kecemasan kami. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati pemerintah di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga, menerapkan, dan menekan melonjaknya angka kenaikan orang yang sakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para medis. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan di dalam merawat para pasien, sehingga mereka nantinya bisa dapat pulang bertemu dengan keluarga mereka masing-masing di rumah. Kami juga tak lupa berdoa bagi para pasien COVID yang isoman maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau mau memberkati mereka makanan dan minuman maupun obat-obatan yang mereka minum, supaya menjadi kesembuhan dan mereka dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon ampun kepadamu. Inilah doa kami, kiranya Engkau mau memberkati seluruh aktivitas kegiatan kami, yang kami mau serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Nanti persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan dapat diberikan ke mama papa ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan dari sebagian kecil rezeki yang kami miliki. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi perluasan ladang Tuhan dan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Kita menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.